Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan nama saya Ronan Nevin, NIM 2024 1010 2096 dari kelas Desain Analisis dan Algoritma B. Jadi pada hari ini saya akan menjelaskan tugas algoritma non-rekursif. Oke, langsung saja ke soal yang pertama. Terdapat baris bilangan UN sama dengan 1, min 2, 3, min 4, 5, min 6, dan seterusnya. Yang A buat fungsi iteratif untuk menghitung UN. Nah, jadi di bagian yang pertama ini saya sudah membuatnya di Visual Studio Code. Nah, seperti ini. Jadi, di sini terdapat data, lalu kita bikin list atau array, lalu mendefinisikan suku ke N, suku N-nya. Nah, lalu di sini ada X sama dengan 1 dan Y sama dengan 0, lalu kita membuat while, di mana X kurang dari atau sama dengan N, dengan if X modulo 2 sama dengan 0. Nah, jadi untuk X ini jika dia nanti habis bagi 2, jadi akan dia 0. Jadi, atau sama dengan 0. Y sama dengan X dikali min 1. Nah, ini kan habis dibagi 2. Nah, habis itu dikali X. Jadi dia dikali oleh min 1. Dan langsung data append untuk masuki array tersebut. Lalu Y sama dengan X. Masukkan lagi append ke dalam data ini. Lalu X plus sama dengan 1. Lalu saya print hasilnya. Nah, masukkan nilai UN. Nah, karena terdapat tadi datanya ada 6, oke kita masukkan 6. Nah, sini sudah muncul hasilnya. Nah, ini sama seperti data UN. Sudah bisa terlihat bahwa dia tuh nilai bilangan genapnya itu min, karena kita di sini mengalihkannya dengan min 1. Langsung untuk yang soal kedua. Tentukan metrik untuk ukuran inputnya. Di sini saya mengambil ukuran inputnya yaitu N, karena N itu dia nantinya akan berubah, tidak digunakan karena cuma terjadi satu kali. Lalu N tersebut inputannya berubahnya hasil tetap. Oke, yuk ke tentukan basic operation-nya. Di sini saya mengambil basic operation-nya dari line 7, yaitu if x modulus 2 sama dengan 0. Nah, untuk yang D, jelaskan apakah untuk input yang ukurannya sama banyaknya eksekusi basic operation bisa berbeda. Apakah diperlukan analisa base case, worst case, dan average case? Jawabannya itu tidak diperlukan. Karena cuma terjadi satu kali. Lalu inputannya itu berhasil, hasilnya juga akan tetap sama. Jadi tetap signifikan. Langsung ke yang E. Jika banyaknya eksekusi basic operation untuk input berukuran N dinyatakan sebagai Cn, bersama deretnya adalah, sini saya sudah mengambilnya yaitu ada rumus Cn sama dengan sigma I dengan batas atas N sama dengan 1 dan cos atas 1. Yang F, cari persamaan langsung Cn. Di sini ada sigma I dengan batas atas N min 1, lalu dengan cos atas 1 dengan sama dengan N plus 1 min N, min 1, hasilnya N. Lanjut soal kedua, terdapat di sini algoritma unique element A dengan 0 sampai titik N min 1. Lalu memeriksa apakah setiap elemen A unik. Input array A 0 N min 1. Outputnya itu mengembalikan true jika setiap elemen A unik dan false jika terdapat beberapa elemen yang nilainya sama. Oke, yang kedua juga sudah saya buat di VS Code, di mana di sini kita menggunakan unique element ID untuk mempermudah. Nah,
Langsung saja di sini saya membuat perulangan for i in range 0 len data min 1. Nah, lalu for j in range 1 plus i len data. Nanti i-nya itu akan mengambil nilainya bagi min 1 dan juga j-nya juga. Nanti j akan 1 ditambah i. Langsung, nah di sini if data i sama dengan data j itu akan bernilai false karena di soal itu false jika terdapat beberapa elemen dan nilai sama. Nah, jika elemennya nilainya berbeda, akan dikembalikan nilai true atau benar. Langsung kita jalankan. Nah, di sini saya memasukkan data 1, 2, 3, 4, 5, dan 5. Jadi 5-nya ada 2 kali. Sini false. Kenapa false? Karena tadi nilainya sama. Jika ini dihapus, 5 dihapus menjadi data biasa, maka hasilnya akan berbeda, yaitu true. Karena datanya tidak ada yang sama. Datanya itu berbeda semua. Lanjut untuk soal di sini diminta untuk estimasi running time algoritma unique element ID. Nah, di sini sudah ada yang pertama base case-nya. Base case-nya itu sigma i sama dengan 0 dengan batas atas 0 lalu dikali sigma j sama dengan 1 dengan batas atas 1 dengan konstanta 1. Lalu diturunkan ininya kita pisahkan dulu terlebih dahulu, ketemu 1 n-1 plus 1. N-1 ini adalah 1, jadi kita turunkan, lalu hasilnya adalah 1. Nah, karena ditanya running time algoritma itu, nah di sini kan sudah terdapat di PPT, time sama dengan n loop kali t loop. Nah, t loop ini waktu yang diperlukan untuk mengeksekusi loop 1 kali. Jadi bisa dikatakan ini 1 dikali t untuk menentukan 1 kali looping. Lalu untuk worst case-nya yang kedua, worst case-nya itu sudah terdapat sigma juga, sigma i sama dengan 0 dengan batas atas n-1 dikali dengan sigma j sama dengan 1 dengan batas atas n dengan konstanta 1. Nah, pada worst case ini saya di sini terdapat sigma ini saya mengambilnya dari sini for i in range 0 len data min 1 dan j-nya itu 1 dengan data n. Nah, jadi saya mengambilnya worst case-nya dari situ. Nah, untuk worst case-nya sendiri ini sama dengan data untuk pengalihannya kita kurung bagi, kita pisahkan dulu menggunakan rumus 2 kalau tidak salah, lalu ketemu di sini. Nah, ini sebenarnya itu kenapa ini adalah n-1 harusnya 0. Nah, ini tuh harus 1, i-nya tuh harus 1. Lalu ketemu 1, n-1 plus 1 dikali n-1 plus 1 karena ini bersama di atas. Nah, ketemu hasilnya n kuadrat min n plus 1. Selanjutnya untuk average case. Average case ini terdapat sigma i sama dengan 0 dengan batas atas n-2 kali dengan sigma j sama dengan i plus 1 dengan batas atas n-1 lalu i 2 per n-1. Lalu ini di kita 2 per n-1 kita taruh depan, tetapi i-nya juga dipindahkan ke belakang. Nah, kita kerjakan dengan rumus lalu ketemu di sini 2 per n-1 lalu n kali n-1 per 2. Nah, sebenarnya di sini dengan jumlah operasi pecahan bisa dicoret. Jadi 2 sama 2 ini habis. N dengan n-1 ini juga keduanya habis. Sisa dengan sigma ini. Sigma ini kita turunkan n-2 min 0 plus 1. Jadi hasilnya adalah n-1.
Lanjut, nomor 3. Suatu matriks dua dimensi akan dicek apakah memiliki elemen di mana A, I, J sama dengan A, J, atau I. Lalu untuk yang A itu buat fungsi iteratif untuk mengecek kondisi tersebut. Nah, karena tadi ini nomor 3 ini dua dimensi. Kita disuruh membuat dua dimensi apakah elemennya itu A, IJ itu sama dengan A, J atau I. Di sini tuh dua dimensi itu kita ibaratkan sebagai X dan Y, yaitu cuma mempunyai dua variabel. Nanti hasilnya itu ada outputnya yang dihasilkan itu ada true dan false. Langsung saya jelaskan dalam bentuk pseudocode. Algoritma saya di sini menggunakan memberi nama algoritma matrik dengan A 0 n-1 untuk I dan 0 n-1 yang kedua ini untuk si J. Memeriksa apakah elemen A, I, J, dan AJ itu sama. Inputnya itu array dua dimensi. Outputnya itu nanti hasil yang akan kita run atau nanti dijalankan itu berupa true atau nilai true atau false. Lalu bikin perulangan for I0 to n-2. Lalu untuk J itu I plus 1, n-1. Lalu mengembalikan nilai return true jika nilai itu sama dan jika beda akan mereturnkan nilai false. Oke, lanjut yang ke B. Tentukan metrik untuk ukuran inputnya. Di sini saya mengambil metriknya itu N, karena nilainya N itu bisa berubah. Yaitu ada dua, jadi A, IJ, dan JI. Lalu tentukan basic operasinya. Di sini saya mengambil basic operasinya itu AI dan AJ. Lalu yang ke D, jelaskan apakah untuk input yang ukurannya sama, banyaknya, eksekusi basic operasinya bisa berbeda. Apakah diperlukan analisa best case, worst case, dan average case. Di sini kita jawab yang ke D itu perlu dilakukan analisa. Karena nanti ini hasilnya berbeda. Yaitu output yang dihasilkan true dan false. Nah, untuk yang E, jika banyak eksekusi basic operation untuk input berukuran N dinyatakan sebagai Cn persamaan deret untuk Cn. Nah, ini juga kita bikin seperti yang nomor 2, membuat base case, worst case, average case. Untuk base case, sigma I sama dengan 0 dengan batas atas 0 dikali sigma J sama dengan 1 dengan batas 1 dengan konstanta 1. Untuk worst case-nya, sigma I sama dengan 0 dengan batas atas n-1 dikali sigma E dengan sigma J-1 dengan batas atas 0 dengan konstanta 1. Average case juga sama, sigma I sama dengan 0 dengan batas atas n-2 dikali sigma J sama dengan I plus 1 dengan batas atas n-1. Lalu di sini ada I2 per n-1. Nah, untuk yang C itu dicari persamaan langsung Cn. Sama seperti yang di atas juga, persamaan Cn itu kita mengambil base case, worst case, dan average case. Untuk base case sendiri seperti ini, lalu kita turunkan dengan rumus 1, lalu terdapat n-1 plus 1. N-1 ini berupa 1, lalu 1, dalam kurung 1-1 plus 1. Nanti hasilnya akan 1. Lalu untuk worst case, sama juga dengan sigma I-0 dengan batas atas n-1 dikali sigma J-1 dengan batas atas n dengan konstanta 1. Lalu kita pisahkan, kita turunkan juga dengan rumus 2. Lalu di sini terdapat 1 plus n-1 ditambah 1 dikali n-1 ditambah 1. Ini diambil dari n-1 ini. Lalu kita turunkan hasilnya n kuadrat min n plus 1. Untuk average case-nya juga
terdapat sigma E dengan sigma I min 0 dengan batas atas N min 2 dikali sigma J sama dengan I plus 1 dengan batas atas N min 1. Lalu ada I2 per N min 1. Sini seperti di atas kita pindahkan 2 per N 1-nya di sebelah kiri. Lalu I-nya ini jangan dilupakan untuk dipindahkan ke sebelah kanan. Lalu turunkan ini N-1, M1 plus 1 dikali, lalu terdapat N dalam kurung N-1. Nah, untuk yang ini bisa kita hilangkan dengan mencoretnya 2 sama 2, N-1 dengan N-1. Lalu tinggal hasil sigma ini diturunkan, terdapat N-2 min 0 plus 1, dan hasilnya adalah N-1. Sekian penjelasan dari algoritma non-rekursif. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih.